Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya barusan pulang dari jemput kakak sekolah ya. Dan sebelum melanjutkan aktivitas di sore hari ini, saya ingin uh, ngasih tahu tentang sebuah kalimat yang saya bikin sendiri. Dulu ada kalimat yang bagus yang saya kutip dan banyak orang berpikir itu kalimat saya, padahal bukan. Itu kalimat orang sukses yang saya kutip. Itu entah dari buku, entah dari seminar. Yaitu adalah kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang yang kita ikuti langkahnya. Jadi Anda sekarang dan saya hari ini kondisi hidup kita, tempat kita itu sama dengan orang yang selama 1, 2, 3, 5 tahun kita ikuti langkahnya. Gitu. Nah, hari ini bagaimana kehidupan Anda? Berarti sebenarnya itu adalah hasil dari Anda ngikutin langkah seseorang, entah siapa, selama 1 sampai 5 tahun sebelumnya. Dan kita bisa berubah-ubah ya mengikuti langkah orang. Itu sebabnya kita ikuti langkah upline yang sukses, yang punya kehidupan seperti yang kita inginkan. Ikuti langkahnya, ikuti cara berpikirnya, ikuti sikapnya, ikuti program kerjanya. Gak usah dipikirin kendala dan tantangan, karena yang ngelangkah juga akan punya kendala dan tantangan yang sama. Maka kita akan tiba di tempat yang sama, kehidupan yang sama ya. Nah, sekarang ada sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, yaitu kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Saya ulang ya, kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Kalau tadi kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang yang kita ikuti langkahnya. Namun sekarang bukan berarti yang tadi salah, tapi sekarang saya ingin ngasih tahu sesuatu sama Anda, yaitu kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang dengan mental yang kita bawa. Mental apakah kita? Maka kita akan tiba di tempat mental itu. Nah, jika Anda adalah orang gajian yang ingin sukses, maka ya buang dulu mental gajian Anda. Artinya, jangan berpikir untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu dari gaji. Kalau Anda udah berpikir, baru berpikir nih, belum bertindak nih, baru berpikir seperti itu, aku akan hidup dari gajiku, ya itu namanya mental gajian. Maka Anda nggak mungkin sukses. Gitu. Kenapa? Karena sukses itu pasti nemu tantangan. Ya. Orang yang akan tiba di tempat yang lebih tinggi, pendaki gunung, ya dia menemukan tantangan. Orang yang ingin tiba lebih cepat pasti nemu tantangan. Ya kan, dia harus ngebut gitu kan, sehingga dia harus lebih waspada karena ingin tiba di tempat yang lebih cepat. Pasti nemu tantangan. Gitu. Orang ingin jadi juara, orang ingin merdeka finansialnya, ingin sukses, pasti nemu tantangan. Nah, sehingga apa? Ya kita harus pegang dulu. Kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Gitu. Nah, mentalitas orang gajian tidak mungkin bisa sukses. Kenapa? Sukses itu artinya dia punya sebuah perjalanan yang membuat dia posisinya lebih tinggi. Lah kalau orang gajian, kecuali dia bekerja di pekerjaan yang ada kariernya gitu ya. Tapi kalau pekerjaan yang non karier, saya guru SD, orang-orang yang bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan toko, TKW, kita nggak ada karier. Sehingga mana mungkin bisa lebih sukses dari hari ini. Wong tidak ada karier, tidak ada puncak yang didaki. Nah, jadi orang gajian tidak mungkin orang yang sukses. Kalau saya bicara dengan orang-orang yang non karier, tanpa karier, itu berarti tanpa jenjang karier.
Kalau dia ingin sukses, dia harus tinggalkan, buang dulu mental gajiannya. Caranya bagaimana? Caranya jangan pernah berpikir kebutuhan kita hari ini itu dari gaji. Berpikir aja nggak boleh, apalagi menggunakannya. Ya nggak? Nah, kalau orang gajian sudah berpikir kebutuhan hari ini dari gaji, ya gimana dia akan lebih sukses? Sukses itu butuh tantangan, akan ketemu tantangan, bukan butuh. Sukses itu akan ketemu tantangan, karena dia adalah puncak yang lebih tinggi dari hari ini. Nah, setiap kali dia mau mendaki, setiap kali dia ketemu tantangan, pasti berat. Tantangan itu nggak ada yang ringan, ya. Tantangan itu berat untuk puncak yang lebih tinggi. Lalu dia berpikir, sudahlah, kebutuhanku pakai gaji aja deh, gitu. Nggak lewat prestasi suksesku ini. Ya, dia tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Itu untuk orang gajian. Untuk anak-anak kita, anak-anak kita baru akan sukses ketika dia sudah membuang mental terima uang dari orang tua, gitu. Terima kiriman duit dari orang tua, baru mental suksesnya dia muncul, terutama sukses ekonomi, sukses finansial. Jadi tentu saja bagi anak-anak kita yang sudah mulai bekerja atau dia ingin sekolah tapi dengan biaya sendiri, berarti arahnya kan finansial. Anak-anak kita baru akan sukses secara ekonomi, anak-anak kita akan sukses secara finansial jika mental hidup dari uang kiriman orang tua sudah dibuangnya. Karena anak-anak yang mau sukses ini bukan sukses pelajaran, tapi sukses secara keuangan. Ya, tentu saja dia akan punya level keuangan yang meningkat, yang tadinya hidup dari kiriman orang tua, sekolah dari kiriman orang tua, sekarang dia hidup dari kemandirian tangannya. Dia bayar sekolah dari penghasilannya sendiri. Ya tentu saja ada mental yang harus dia buang dulu, yaitu apa? Mental terima kiriman duit dari orang tua. Kalau itu nggak dibuang dulu, ya anak ini tidak akan bisa sukses. Dan yang ketiga adalah istri yang kepengen sukses. Teman-teman semuanya, terutama Anda para ibu-ibu TKW dan Anda status sebagai istri, Anda kan mau sukses, Anda kan mau pulang. Mana ada orang sukses tapi dia masih terpenjara, gitu kan? Dia pasti pulang kan. Nah ketika Anda pulang, Anda mengisi peran istri. Anda bukan hanya sekedar wanita, Anda bukan sebagai sekedar ibu saja, tetapi Anda juga peran istri, karena di situ ada suami. Nah, walaupun kalau sekarang nih merantau, Anda status istri, tapi Anda tidak pernah punya peran sebagai istri kan? Wong tidak bersama dengan suami. Nah, kalau pulang berarti bersama dengan suami. Dan Anda seorang istri, jika Anda adalah seorang istri yang mau sukses, maka ada mental yang harus dibuang, yaitu apa? Mental butuh gaji suami untuk kebutuhan keluarga. Mental ini harus dibuang. Selama Anda sebagai seorang istri, Anda masih hidup dari gaji suami, ya Anda tidak akan pernah bisa menjadi istri yang sukses secara ekonomi. Ini saya ngomong sukses ekonomi ya, bukan sukses dalam pendidikan, sukses sebagai peran ibu, sukses sebagai peran istri. Kalau sebagai peran, ya memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya sukses sebagai ibu, nomor satu ya memberi kasih sayang buat anaknya, itu sukses sebagai ibu. Baru kita ngomong ekonomi gitu kan. Sukses sebagai istri, yaitu artinya nomor satu adalah melayani dulu kebutuhan rumah, suami gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang si istri ini ingin sukses secara ekonomi, ada mental yang harus dibuang. Mental tidak mau memenuhi kebutuhan dari gaji suami, dari penghasilan suami. Karena bagaimana mungkin si istri ini mau sukses, dia mau royal, dia mau crown. Perjuangannya ada loh, tantangannya ada loh. Ya.
Walaupun 3 kaki CP doang untuk jadi royal itu butuh tantangan. Kok butuh tantangan? Itu butuh mental kuat, mental istri yang sukses. Karena akan ketemu tantangan. Nah, pada saat ketemu tantangannya, kalau si istri ini berpikir Pak masih membawa mentalitas kebutuhan keluarga dari gaji suami, ya sudah, lah ngapain juga jadi royal? Karena royal untuk kebutuhan keluarga. Jika kebutuhan keluarga masih bisa diganti sama penghasilan suami, ya buat apa royalnya, kan gitu? Betul nggak? Nangkep ya? Saya mau punya rumah yang rumah yang di komplek Pak, rumah dengan harga kisaran 600 jutaan Pak, gitu. Ya jadi crown. Nah, kalau misalnya sekarang kebutuhan untuk memiliki rumah itu adalah dari gaji suaminya, entah suaminya kerja kantoran, suaminya kerja buruh atau apapun, tapi dia sekarang untuk kebutuhan itu adalah dari gaji suaminya. Lah terus ngapain jadi crown? Untuk apa jadi royal? Ya enggak? Itu sama seperti saya harus nyetir. Wah, nyetir kan capek ya. Terus tahu-tahu Bu Sari yang ikut bonceng sama saya ngomong gini, udah gua aja yang nyetir Pak. Itu lu kan mata si Werni udah mulai gelap, gua aja yang nyetir. Nah sekarang kalau ada yang nyetir dan tetap sampai tujuan, lah ngapain saya nyetir? Ya itulah makanya istri yang jalankan TNC tapi mentalitasnya masih memenuhi kebutuhan dari gaji suami, dari penghasilan suami, ya gak bakal sukses secara ekonomi. Tidak akan pernah sukses. Nah pertanyaan saya sekarang adalah, buat teman-teman nanti Anda mau pulang, Anda para ibu, Anda mau pulang, Anda para istri, Anda mau pulang. Mentalitas Anda, kalau Anda masih punya suami, mentalitas Anda apa? Apakah mentalitas Anda, saya pulang, saya hidup dari gaji suami? Ya sudah, Anda tidak akan pernah sukses. Gak pernah jadi royal, gak pernah jadi crown. Buru-buru ngomong crown. Karena apa? Mentalitasnya itu. Sehingga ketika suami Anda melarang ikut conference, melarang Anda berkegiatan agar kena royal, itu kan butuh follow up ya, butuh live stream, butuh menghadirkan prospek ke conference siang, conference malam kan, karena Anda mau jadi royal, karena ini adalah untuk impian Anda. Tetapi apapun impian Anda, kalau mentalitas Anda ketika di Indonesia adalah saya akan memenuhi kebutuhan hidup dari gaji suami, ya gak bakal royal. Jadi saya ulang lagi ya, tagline-nya adalah kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Buat teman-teman, hari ini Anda yang masih bekerja sebagai TKW, Anda mentalitasnya apa? Mentalitas gajian. Ya disitulah mental itu akan membawa Anda di tempat Anda dapat gaji. Ingat, kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Kita membawa mental gajian, maka hidup kita akan berada di tempat dapat gaji. Jika itu memang impian Anda, go ahead. Jika tempat di mana Anda dapat gaji ini adalah impian Anda, hajar aja gaji itu. Jika Anda memang impian Anda hidup bersama majikan, tinggal di rumah majikan, naik mobil majikan, liburan bersama majikan, merayain ulang tahun Idul Fitri bersama majikan, merayakan terima rapot anaknya majikan, merawat orang tuanya majikan. Kalau itu memang impian Anda, bawalah mental gajian Anda. Karena kita akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang kita bawa. Namun jika bukan itu impian Anda, saya nggak mau Pak tinggal di rumah majikan. Saya ingin tinggal di rumah saya sendiri, dan rumah saya harus megah, rumah saya harus indah. Itu rumah impian. Saya nggak mau Pak merawat anaknya majikan, saya mau merawat anak saya sendiri.
biar anak saya tumbuh dengan kasih sayang. Saya nggak mau Pak terpenjara hidup bersama orang lain. Saya ingin punya kebebasan. Saya ingin jadi wanita yang bebas, merdeka Pak. Nah, kalau begitu itu adalah tempat yang Anda inginkan. Berarti mental apa? Mental apa yang Anda harus miliki? Mentalitas orang sukses. Artinya, buanglah mental gajian dan gantilah menjadi mental royal. Paling simpel adalah SPP anak dari bonus royal. Ngasih sembako orang tua, kebutuhan sebulan keluarga dari mental royal, dari bonus royal. Bayar listrik, bayar bensin, bayar pulsa keluarga dari bonus royal. Itu baru namanya sudah membuang mental gajian dan punya mental royal, mentalnya orang sukses. Ini bagi orang gajian. Bagi anak-anak kita yang dewasa sudah mau mandiri dalam hal ekonomi ya, dia mau sekolah biaya sendiri, dia mau hidup dengan biaya sendiri, ngekos misalnya gitu ya, atau kebutuhan 1 bulan, dia mau mandiri secara ekonomi lah. Ya, ada mentalitas yang harus dibuangnya, yaitu apa? Mentalitas hidup lewat kiriman uang orang tua, itu harus dibuang. Diganti dengan mental royal, mental crown. Selama seorang anak masih punya mental uang kiriman, lah ngapain saya harus berjuang jadi royal? Ngapain saya harus berjuang jadi crown? Saya berjuang jadi royal kan biar saya bisa mandiri, membiayai kebutuhan saya sendiri, bayar sekolah sendiri. Tetapi itu pasti ketemu tantangan. Nah, ketika ketemu tantangan dan saya males menghadapinya, capek, lelah, bete, ya sudahlah, minta uang orang tua, kirimin, ya kirimin. Beres lagi uang sekolah, beres lagi uang kos-kosan, beres lagi uang untuk keperluan sebulan. Mental terima uang untuk dari orang tua untuk kebutuhan hidup, ya nggak mungkin sukses nih anak. Itu sebabnya anak-anak TKW baru sukses di bisnis ini kalau dia bisa ngomong gini, Pah, Mah, mulai sekarang stop kirim aku uang. Stop kirim aku uang karena aku mau sukses. Stop kirim aku uang karena aku mau mandiri, bayar sekolah sendiri, bayar kos-kosan sendiri, bayar kebutuhanku sendiri. Mamanya tanya, bayarnya dari mana? Nah, kamu akan bayar itu dari mana? Royal. Aku akan bayar dari bonus royal. Aku akan bayar dari bonus crown. Jangan kirimin aku uang. Itu baru sukses. Seorang istri, kalau mau sukses di rumah ada suami, kalau mau sukses secara ekonomi, ya istri ini ngomong, sini gajimu. Ya, suami gaji harus dipegang istri, kalau enggak nanti dipegang wanita lain, kan gitu. Sini gajimu. Gaji masukin ke bank, jangan diutak-atik, dan Anda hidup dari bonus TNC. Anda bayar listrik, bayar sembako, bahkan itu untuk nebus impian Anda, itu dari bonus royal, itu dari bonus crown. Itu baru istri ini akan sukses secara ekonomi. Tapi seorang istri bersama suami, dia mau sukses, tapi mentalitasnya adalah mentalitas gaji suami dipakai untuk hidup. Walaupun cuma 1 juta, selama gaji suami dipakai untuk hidup, ini istri tidak akan pernah sukses ekonomi. Tidak akan pernah. Walaupun cuma, suami saya ini Pak, kerja ya nggak jelas gitu deh. Berapa gajinya? Ya 700.000. Tapi lu pakai juga 700.000. Walaupun lu bilang, tapi cuma 700.000 Pak, gaji suami saya cuma gitulah, gak jelas gitu, serabutan. Tapi 700.000 lu pakai juga untuk hidup. 700.000 rupiah gaji suami lu pakai juga untuk bayar SPP anak, lu pakai juga untuk bayar listrik. Mentalitas itu adalah mental istri yang hidup dari gaji suami. Ya gak bakal sukses, Anda gak bakal royal, Anda gak bakal crown. Kalau Anda seorang istri dan Anda mau jadi royal, Anda mau jadi crown, saat Anda di Indonesia,
Anda hidup bersama suami Anda. Tarik itu gaji suami, masukin ke bank yang tidak bisa Anda ambil lagi, dan Anda hidup dari bonus royal, Anda hidup dari bonus crown. Artinya apa? Semua orang yang sukses itu punya tembok di belakangnya, dia nggak bisa mundur lagi, teman-teman. Dan semua orang yang gak bisa sukses, padahal dia punya potensi untuk sukses. Dia punya potensi untuk sukses, tapi gak pernah bisa sukses. Kenapa? Karena dia di belakang ada pintu untuk menyelinap keluar, ada pintu untuk meloloskan diri. Tapi jika di belakang sudah tembok dan di depan Anda ada singa, ya memang singa menakutkan. Singa bisa menerkam kita, memang kita bisa mati karena singa. Tapi kalau di belakang kita udah tembok gimana? Dan kita ingat anak kita ingat orang tua kita. Siapa yang merawat mereka? Tapi ini gue adep-adepan sama singa nih. Dan di belakang udah tembok. Gue gak bisa lari lagi. Ya sudahlah. Come on. Sini singa, sini maju. Gue hajar lu. Karena gak ada pilihan lain, Anda gak bisa lari. Di belakangmu sudah tembok, Anda gak bisa ngacir seperti yang biasa Anda lakukan. Mau singa kayak, mau beruang kayak, mau orang gila kayak, mau teroris kayak, mau pocongan kayak, sini. Saya udah gak bisa takut lagi karena belakangku sudah tembok. Sini. Mau berdarah bodo amat. Yang penting aku gak akan mati konyol. Kalaupun aku mati, aku gak mau mati konyol. Tak lawan dulu lu. Siapa tahu selama ini aku bisa mengalahkanmu, tetapi karena selama ini aku punya pintu untuk nyelinep ke belakang, menghindarimu terus karena aku takut. Padahal siapa tahu aku bisa mengalahkanmu, singa. Nah sekarang gue gak punya lagi pintu belakang. Aku TKW, tapi aku bulan ini akan bayar SPP, sembako keluargaku, bayar listrik, tidak dari gajiku. Tak tutup pintu belakangku jadi tembok. Sini kebutuhan, sini singa SPP, sini singa sembako, sini. Gue kepuk lu, gue keprok lu. Sini singa bayar listrik, sini singa bayar kebutuhan keluarga, sini maju sini. Gue gebuk lu pakai bonus royal, gue tonjok lu pakai bonus crown. Gue nggak pakai lagi uang gaji. Bisa kalah, tapi bisa menang. Tapi kalaupun Anda kalah, Anda nggak kalah konyol. Mana pernah mentalitas itu ada dalam diri Anda selama ini? Setiap kali berhadapan dengan singa SPP, singa sembako keluarga, singa kebutuhan keluarga dalam hal uang, singa bangun rumah, singa bayar hutang. Setiap kali Anda berhadapan dengan singa-singa itu, pakai royal nggak ya? Gebuk pakai royal nggak? Belum ada prospek, belum ada ini, belum ada donan yang mau CP. Langsung mundur, buka pintu belakang, cret, pintu gaji. Yes, selamat SPP anakku, selamat sembako keluargaku. Pakai uang gaji, ya, lewat pintu belakang. Singanya menang lagi, singa SPP menang lagi, lu kalah. Singa sembako keluarga menang lagi, lu kalah lagi. Dipukul mulu lu sama mereka. Setiap kali mau melawan, mundur lagi. Nyelinep lewat pintu belakang, diem. Pokoknya kalau ngomong siapa saya, jangan ngomong TKW ya. Jangan ngomong TKW, ngomongnya pengusaha TNC. Jangan ngomong TKW, pengusaha TNC. Tapi sorry, SPP anak dari gaji. Sorry, tapi diem. Ngomongnya pokoknya dari TNC. Buat TNC pokoknya ya, TNC ya, ingat TNC, pengusaha. Bukan TKW ya, bukan TKW. Bayar sembako tapi dari gaji. Nggak berani takut sama singa SPP. Takut sama singa sembako.
pakai gaji, tapi diam-diam. Kapan Anda menang? Saya nggak menghindari itu dulu. Saya nggak pernah menghindari itu. Singa SPP anak, sini, maju sini singa. Gue nggak bisa lari soalnya. Untung gue nggak bisa lari, nggak ada pintu gaji. Saya udah keluar dari kerjaan saya sebagai guru SD. Tembok doang ini. SPP kakak, sini, maju singa SPP. Bu Sari, Pak, buat beli beras buat ini. Singa beras datang, singa beras, singa gula, singa kopi, singa rokok. Terus, Pak, bayar pajak motor. Singa pajak, sini maju lu, sini gue pukul lu pakai bonus royal, sini gue hajar lu pakai bonus crown. Wah, gue banting lu. Kalaupun kamu terekam, kalaupun aku harus berdarah-darah, aku gak akan berdarah-darah dengan konyol. Lu gue matiin, lu gue kalahin pakai bonus royal. Kenapa? Gak ada pintu belakang. Saya gak hobi main belakang. Anda hobi ya main belakang ya. Enak apa main belakang ki? Nggak sakit tuh. Sakit loh belakangnya kalau main belakang. Sukanya main belakang sih. Saya nggak suka main belakang. Jorok. Nah, anak yang mau sukses. Pak, saya ikut TNC Pak. Saya mau sukses Pak. Saya pengen seperti itu tuh remaja-remaja yang sukses tuh Pak. Oke, hajar dengan royal. Oke Pak, siap. Royal, 3 kaki CP. Begitu ketemu singa, bayar SPP. Aduh, bayar SPP. Bayar SPP, Ma. Hei, Ma, bayar SPP. Lah, lari dari pintu belakang. Ketemu singa pulsa, ketemu singa HP-nya jatuh rusak. Ayo, itu singanya ketemu nak. Itu singa ketemu tuh singa HP tuh. HP-mu rusak tuh. Beli. Berapa harganya? 4 juta tuh. Beli pakai bonus royal. Itu tuh singa pulsa. Kamu butuh wifi rumah kan? 400.000 kan sebulan. Hajar. Atau 200.000. Cuman kalau yang wifi yang biasa cuma 200.000. Hajar aja pakai bonus royal. Kecil, sisa. Duit bonusmu sisa. Oke Pak. Hajar royal untuk beli HP. Hajar royal untuk beli pulsa. Gempur bonus royal untuk gebuk singa biaya wifi. Ditolak. Dicakar sama singanya. Cakar. Terus mundur deh. Singa stop. Time out singa. Time out. Ntar ngelap keringet dulu sing. Tahan ya, singanya bingung. Singa HP. Wah. Singa SPP. Kenapa nih kok diem nih berantemnya nih? Time out. Tunggu bentar. Mundur nih si anak ini. Pintu belakang. Sukanya juga main belakang nih anak nih. Pada hobi main belakang ya, nggak sakit ya? Buka pintu belakang. Ma, kirimin pulsa. Ma, kirim duit beli HP baru. Mamanya dasarnya nggak pernah ngasih kasih sayang, bisanya ngasih uang. Siap nak. Tapi kamu sayang sama mama kan? Walaupun mama tinggal 12 tahun, kamu tetap sayang sama mama kan? Tak sogok deh pakai kiriman uang. Anaknya bilang, aku sayang sama mama. Tapi bohong. Yang penting cepet kirimin duit berisik lu. Udah diterkam tuh sama singa HP. Gak bisa chattingan sama bokin gue. Cepet mau gitu anaknya sama mamanya. Asik, anak gue bisa gue sogok pakai duit. Anakku bisa tak sogok, cintanya bisa kebeli pakai duit. Kirimin thread. Yes. Bebas lagi dari singa. Hehehe. Nggak perlu royal, nggak perlu crown, ye, tetap bisa beli HP. Kayak gitu bisa sukses. Begitu pula dengan istri-istri yang ada di Indonesia. Aku punya impian
pengen punya rumah indah, aku pengen punya mobil indah, karena ini adalah harga diri. Dan aku tahu lewat TNC aku bisa mewujudkannya. Aku pengen umroh sekeluarga, mewujudkan impian orang tuaku. Aku ingin bersama dengan keluargaku. Dan aku bisa hidup dari bonus crown. Aku bisa hidup dari bonus royal. Yes. Aku pulang, aku menang. Aku akan ada di rumah dan aku akan dapat bonus royal untuk kebutuhanku hari ini dan untuk impianku nanti. Sip. Dung, 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 dung. Pulang. Foto. Dadah teman-teman. Masih ngosek WC majikan ya? Saya pulang dulu ya. Ih kasihan deh lu masih ngosek WC majikan. Ih kasihan deh lu mantan TKW. Kalau gua mantan TKW. Kalau lu TKW. Ih kasihan deh lu. Siap-siap ya. Nanti saya mau main-main sama keluargaku. Ih kasihan deh lu. Anda pulang. Ketemu nih singa bulanan. Haum sembako. Haum beras. Haum. Kaget Anda. Oh iya. Ketemu kan biasanya kan emang bayar sembako ya. Ketemu lagi. Haum. Bayar listrik. Haum bayar listrik. Ketemu langsung sekarang ya. Biasanya cuma dikabarin lewat WhatsApp. Biasanya singanya cuma WhatsAppan. Haum. Itu WhatsAppnya gambar singa. Haum. Aku singa sembako. Ayo kirim duit. Ketemu langsung sekarang kayak gitu ya. Oke. Terus ada telepon. Majikan, kirim duit. Ini kan tanggal gajian. Majikannya bilang, emang lu gila lu ya? Lu di mana sekarang? Di Indonesia. Lah kalau lu minta gaji gue, lupa. Lupa. Kebiasaan tanggal segitu minta gaji majikan. Buat itu ngasih makan singa sembako, singa pajak motor, singa permintaan anak-anak itu. Lupa kebiasaan. Telepon majikannya ngamuk. Lah lu di Indonesia minta gaji, lu gila lu ya? Oh iya udah lama gila sih baru sadar sekarang. Bingung ini. Waduh. Aduh. Singanya banyak. Haum. Mana SPP. Haum. Giginya runcing sih, taringnya ting. Singa sembako. Ini singa apa anjing? Netes sembako di depan mata Anda. Dan Anda mau gembur pakai royal. Tapi Anda udah ciut. Kenapa? Mentalmu mental gajian. Lu cuman pindah tempat doang, tapi nggak pindah mental. Lu cuman tempatnya tadinya di rumah majikan, sekarang di rumah lu sendiri. Tapi mental lu tetap mental gajian. Tidak. Lalu apa? Anda bilang sama suami, mana gajimu? Mana? Suami bilang, katanya lu punya TNC. Bodoh amat punya TNC, itu cuman status. Kan aku keren. Kalau aku nggak pakai status TNC, nanti orang-orang temanku bilangnya mantan TKW. Nanti juga TKW lagi. Tapi kalau aku judulnya TNC kan nggak mungkin temanku bilang, dia udah pulang loh dari luar negeri, udah punya bisnis tuh namanya TNC. Kan nggak mungkin mikir aku terbang lagi. Jadi TNC cuma buat status. Tapi mana gajimu suami? Mana gajimu? Suaminya bilang, lah gajiku cuma 700.000, kok cuma becak. Ora popo. Tapi diam-diam, jangan sampai ketahuan orang lain. Ora popo ya kayak 700.000. Sana cari utangan mas. Itu sarungmu dijual, HP-mu jual, cari utangan mas. Itu singa sembako udah ngeri mau rekam gue. Anda punya pintu belakang. Judulnya pengusaha TNC. Biar teman-teman Anda yang TKW murni ngelihat Anda di Indonesia udah keren, udah mentereng pengusaha TNC. Tapi mental lu
Ternyata mental istri yang menyelamatkan ke ekonomi lewat penghasilan suami. Lu kalah, lu main belakang, lagi-lagi lu main belakang. Sukanya kok main belakang, emang nggak sakit gitu? Sakit tahu main belakang. Ih, amit-amit jaga bang bayi. Hobinya main belakang, buka pintu di belakang. Tapi bagaimana dengan para istri yang ada di rumah bersama suami? Sekalipun suaminya punya gaji 2 juta, 3 juta, mau 5 juta, terserah bodo amat. Tapi mental istrinya adalah mental royal, mental crown. Dia akan bilang sama suami, sini gajimu. Enak aja lu. Gaji itu pasti dipegang wanita. Kalau nggak istri, ya wanita lain. Sini gajimu. Suami ngasih gaji, masukin ke rekening yang tidak akan bisa diambil siapapun termasuk Anda. Dan Anda tetap membayar listrik, sembako, wifi, pajak dan sebagainya dari bonus royal, dari bonus crown. Itu istri yang akan sukses. Anda akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang Anda bawa. Apa mentalmu hari ini? Pikirkan kebutuhan sembako keluarga hari ini. Anda mau bayar pakai apa? Bonus royal atau gaji? Pikirkan kebutuhan listrik di rumah yang Anda harus bayar. Anda mau bayarnya pakai bonus royal atau pakai gaji? Disitulah mentalmu berada. Itulah mental yang Anda bawa. Anda akan tiba di tempat yang sama dengan mental yang Anda bawa. Mentalmu gajian, Anda akan tiba di tempat gajian selamanya. Mentalmu mental royal, Anda akan tiba di tempat di mana royal berada. Jadi manusia yang merdeka. Sukses selalu teman-teman. Semoga nangkep.